tahajud berartinya, biarin orang tidur kita bangun, ya. Nangis, mohon kepada Allah, mohon curhat. Benar-benar sungguh-sungguh para hadirin, manjada wajada, sungguh-sungguh. Kalau ada sungguh-sungguh pasti ada jalan keluar. La tahzan innallaha ma'ana, jangan takut ya, Allah bersama kita. Nah ini harus jadi pedoman dalam diri kita. Jangan takut mau orang bilang apa, mau orang begini, udah jangan takut ya. La tahzan innallaha ma'ana, jangan takut, Allah bersama kita. Karena bahasa ini diucapkan Rasulullah SAW pada saat kepentok bersama Abu Bakar. Jadi masuk ke gua, kepentok, dikejar orang kafir, dikejar, kepentok masuk gua. Abu Bakar merinding ketakutan karena sudah tidak ada jalan keluar lagi. Tapi Rasulullah SAW menyejukkan hati Abu Bakar. Katanya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Benar. Jadi laba-laba tadi nutupin gua tadi, sehingga tidak ada yang masuk, karena nggak mungkin ada sarang laba-laba nggak rusak. Kalau baru ada orang pasti sarang laba-labanya rusak. Ini nggak rusak, padahal mentok. Laba-laba diperintah Allah suruh nutupi wall itu. Kemudian nggak lama ada celah. Ya, batu jatuh, celah dibuka, ada lautan. Akhirnya begitu keluar bisa. Nah, ini kalau sudah ikut campur Allah. Tinggal kita yakin. Kita mau di sini mau ada yang ngurus, mau tidak ada yang ngurus, yakin lah. La tahzan innallaha ma'ana, karena Allah selalu bersama kita. Bersama kita. Jangan takut. Allah itu maha segala-galanya. Allah maha segala-galanya. Jangan, dan di sini jangan banyak berpikir. Ya. Ada apa di luar sudahlah. Mau bertindak apa juga kita tidak bisa. Umpamanya istri ngeluh, begana begini, anak begana begini. Mau dipikirin apa kita di dalam? Nggak bisa apa-apa. Bisanya cuma doa. Paling bisanya kasih nasihat kepada istrinya kalau memang berkomunikasi. Kalau tidak berkomunikasi, kalau pas bersuara, sebenarnya harusnya di luar jaga perasaannya kita. Di dalam sini mau ngapain nggak bisa, malah buat stres, pusing lah. Kecuali memang mampunya. Nah, kemungkinan di sini walaupun orang rumah kita nggak cerita di luar sana, doakan. Semoga tidak terjadi apa-apa. Titipkan dengan Allah wa Rasulullah SAW. Ya Allah, saya titip anak istri saya. Ya Allah, saya titip orang tua saya. Ya Allah. Ya Allah, saya titip saudara-saudara saya yang di luar. Ya Allah, jaga. Ya. Agar dijaga tidak terjadi apa-apa, hingga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu begitu para doa. Setiap habis sholat, tengah malam pun begitu munajat. Selain mendoakan diri kita sendiri, doakan orang tua kita, doakan anak istri kita, doakan kakak adik kita, bahkan doakan seluruh umat dan masyarakat. Nah, insya Allah apabila mengamalkan amalan sholawatul wahidiyah secara otomatis, karena di situ ada doanya, Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah, ya Allah, wa fi hadhil mujahadah, ya Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada seluruh makhlukmu, ya Allah. Jadi seluruh makhluknya Allah ini kita doakan para hadirin. Selain Allah berarti namanya kalau udah seluruh makhluknya Allah ini selain Allah. Kita doakan. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah, ya Allah, wa fi hadhil mujahadah, ya Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi Allah contohkan dulu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Baru Allah perintah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kalian kepada Nabi. Betapa pentingnya faedah sholawat ini. Bukan ibadah yang lain tidak penting ya, tapi saking penting. Allah sebelum perintah kepada kita, Allah contohkan dulu dengan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, baru Allah perintah kita semua, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Nah, ini uniknya solawat. Allah nggak langsung perintah, tapi Allah contohkan dulu
bahwa Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, baru Allah terima. Nah, ini agar menjadi pedoman kita dulu. Berarti penting, saking penting. Allah bersolawat, malaikat saja bersolawat. Allah perintah sholat, Allah tidak sholat. Karena Allah tidak pernah menyatakan dalam Al-Quran, tidak ada yang bahwa menyatakan Allah sholat. Tidak ada. Cuma Allah dan para nabi bersolawat, Allah menyatakan pada saat bersolawat. Allah menyatakan bahwa Allah itu bersolawat kepada Nabi. Allah perintah kita sholat baik. Allah tidak sholat. Allah perintah kita zakat, Allah perintah kita puasa, Allah perintah kita ibadah sesuai dengan rukun Islam. Ibadah wajib maupun ibadah sunnah para hadirin, Allah perintahkan. Beda dengan sholawat. Allah contohkan dulu, baru Allah perintah kita untuk bersolat. Coba kaji dari surat Al-Fatihah sampai Anas dalam Al-Quran 30 juz 114 surat. Dicek. Nah, Allah mencontohkan ibadah yang kecuali sholawat. Inilah uniknya betapa besar keutamaan dalam kita bersolat. Nah, sholawat itu ada dua. Ada sholawat maksurah dan ghairu maksurah. Ada sholawat maksurah dan ghairu maksurah. Sholawat maksurah itu apa, Pak? Sholawat maksurah itu sholawat yang langsung ditaklif oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya sholawat apa? Sholawat Ibrahim dalam kita melaksanakan sholat. Nah, itu sholawat maksurah, sholawat Ibrahim. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itulah sholawat Ibrahim dalam bacaan sholat. Itu sholawat yang ditaklif oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholawat Ibrahim. Kemudian sholawat ghairu maksurah apa? Ghairu maksurah yaitu sholawat yang ditaklif oleh seorang ulama, seorang sahabat, bukan langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya ada apa aja, Bang? Sholawat nariyah ada, sholawat ujian ada, sholawat badar ada, ya. Sholawat apa lagi banyak. Nah, ada sholawat wahidi. Ya. Sholawatnya sama satu, sholawat. Sholawat ala Sayyidina Muhammad, shollu ala Sayyidina Muhammad, sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah sholawat salam barokah kepada beliau Rasulullah SAW. Satu sholawat. Sholawat. Cuman keutamaan doanya yang berbeda-beda. Nah, kalau sholawat badar pada waktu itu sedang perang badar. Sholawat badar di mana? Pada waktu itu sedang perang badar, biar perang itu menang, biar perang itu menang. Makanya seorang ulama kita bersolawat tentang sholawat badar, karena pada waktu itu perang badar. Takliklah, karena keutamaan faedah doa dari kita sholawat badar untuk meredam perang. Waktu itu ada perang badar. Kemudian ada sholawat ujian. Apa faedah daripada sholawat ujian? Karena pada waktu itu di tengah lautan ada badai besar. Ada badai besar yang akan menenggelamkan kapal tersebut, sehingga ada orang ulama di situ mentaklif sholawat ujian untuk meredamkan ombak besar. Jadi faedah daripada sholawat ujian yaitu untuk meredam ombak besar. Makanya ditaklif oleh ulama pada waktu itu sholawat ujian. Sholawatnya sama, sholawat. Tapi faedah doanya yaitu untuk meredamkan ombak yang besar. Itulah sholawat ujian. Kemudian ada lagi sholawat karya. Karena pada waktu itu kekeringan menghadiri. Kekeringan. Tidak datang hujan. Jadi seorang ulama mentaklif sholawat karya untuk mohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berwasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat, mendoakan kepada Allah agar diberi hujan. Itulah faedah keutamaan daripada sholawat karya. Faedahnya yaitu biar diturunkan hujan, karena pada waktu itu gersang, kemarau panjang. Seorang ulama mentaklif sholawat karya mohon hujan.
Nah kemudian ada sholawat wahidiyah. Apa sholawatnya? Allahumma sholli ya sholli wa sallim wa barik ala sholli. Tapi faedah doanya yaitu sholawat wahidiyah ini untuk menjernihkan hati. Agar apa? Meningkatkan iman kita kepada Allah. Itulah faedah daripada membaca sholawatul wahidiyah, agar hati kita jernih, nur ilahi Allah datang sehingga kita takwa kepada Allah, sehingga iman kita naik kepada Allah. Inilah di akhir zaman ini karena banyak umat masyarakat yang jauh dari Allah. Kuncinya apa? Yaitu hati. Karena hidayah Allah datangnya di hati kita. Nah itulah makanya amalkan amalan sholawatul wahidiyah untuk menjernihkan hati agar sadar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi faedah doanya, kalau orang mengetahui faedah doa di mana amalan sholawat ini tadi maka akan banyak amalan sholawat nariyah masih dibaca, padahal di situ untuk ditahu. Makanya banjir jangan salahkan Allah. Jangan salahkan Allah. Bukan saya tak boleh mengamalkan sholawat nariyah, tidak, sama. Cuman faedah doanya di situ adalah mohon hujan kepada Allah melalui sholat. Kita ngadu sholawat ini, sholawat ini untuk meredamkan sholawat badan pada saat itu perang Badar untuk meredamkan. Sholawat nariyah pada waktu itu kekeringan, makanya ditarik sholawat nariyah agar turun hujan. Dan sekarang nggak banyak sekali orang yang masih membaca sholawat nariyah. Kalau banjir jangan salahkan Allah, jangan salahkan Allah karena minta hujan terus. Nah makanya di sini para hadirin, inilah tugas kita untuk menyiapkan amalan sholawatul wahidiyah ini yang diperlukan umat masyarakat sekarang, agar kita sadar kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sholawat wahidiyah ini yaitu faedahnya menjernihkan hati. Menjernihkan hati agar ma'rifat billah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kok terjadi bencana di mana-mana? Salah siapa? Salah kita. Kurangnya kita munajat kepada Allah, kurangnya kita menyiarkan sholawat wahidiyah ini tadi. Banyak orang yang tidak tahu di luar sana. Nah inilah tugas kita nanti, bukan kita. Saya kasih gitu untuk kita berjuang. Taufiq ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Siapa Bang? Ya bukan untuk saya. Untuk kita diri kita sendiri. Untuk individu. Amalkan, sampaikan dulu. Amalkan sholawatul wahidiyah berfaedah untuk menjernihkan hati agar kita sadar kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Agar redam bencana, agar redam segala sesuatu. Karena apa? Terjadi kerusakan di bumi, di laut, di lautan, itu peringatan dari Allah. Karena banyak orang yang jauh dari Allah. Banyak orang yang tidak sadar kepada Allah. Tapi kalau orang itu sadar semua kepada Allah, maka bencana. Ini tadi mohon maaf, bukan nanti di sini ada yang mengamalkan sholawat nariyah, bukan saya menjelekkan, bukan ya. Tapi ini saya mengupas. Lepas daripada faedah amalan-amalan yang kita baca. Jadi dalam berdoa para hadirin sekalian, kuncinya yaitu butuh. Ada seorang guru yang kamil ditanya oleh seorang muridnya, wahai guru, kenapa kok aku ini nggak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seorang murid bertanya dengan guru. Karena gurunya seorang guru yang kamil, guru guru yang sempurna dan mampu menyempurnakan murid. Kemudian ditanya lagi sama gurunya, wahai murid, apa modalmu ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Muridnya menjawab, wahai guru, saya dari kecil tidak pernah berbuat maksiat. Saya besar di pondok besar. Saya ngaji, selalu ngaji. Saya nggak pernah tinggal sholat. Saya nggak pernah berbuat maksiat, minuman keras nggak pernah, apalagi narkoba nggak pernah, main cewek nggak pernah. Pokoknya nggak pernah kalau orang sempurna lah ini. Kenapa kok saya nggak sampai kepada Allah? Jadi modalmu itu adalah itu tadi. Iya guru.
maka kalau modalmu itu tadi, maka kamu tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya muridnya, saya pernah berbuat maksiat, saya selalu membuat hidup. Namanya anak pondok ya. Kalau kita anak jalanan ya, anak pondok, kalau anak jalanan tahu nggak, apalagi dunia preman ya kan? Kadang haram mantap. Awal ngajak berantem aja. Ini enggak anak pondok kan, dari kecil lahir di lingkungan pondok, bahkan ngaji, sholat enggak tidak. Kalau modalmu adalah amal kebaikanmu, maka kamu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaget muridnya. Jadi bagaimana tuh? Sebaliknya, kamu dalam mendekat kepada Allah, satu, kamu harus butuh kepada Allah. Yang kedua, kamu harus merasa hina-hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu harus merasa banyak dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kamu sadari bahwa di seluruh jagat raya ini adalah kamu orang yang paling besar dosanya, sehingga timbullah rasa butuh ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah kamu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu merasa, oh saya sudah sholat 5 waktu, saya sudah sholat tahajud, saya mohon kepada Allah, maka kalau belum diijabah ya jangan nyangkal dengan Allah. Karena dalam kita mendekat kepada Allah, jangan membawa amal kebaikan, jangan membawa ilmu kita, nyerahlah, bawalah kita ini dosa yang paling besar, orang yang paling banyak maksiatnya, maka kita mohon butuh ampunan dari Allah. Diibaratkan kita itu kalau mohon ingin langsung dijawab, menyadari, merasa kita seperti tenggelam di tengah lautan, nggak ada orang yang bisa menolong kecuali Allah. Coba cengar-cengar, nah di situ. Pada saat itu mohon kepada Allah, insya Allah dijawab oleh Allah. Amin. Harus menyadari seperti itu. Coba bayangkan kita tenggelam di tengah dasar lautan, bahkan tidak ada lagi yang bisa kita raih. Orang tenggelam itu kan apa yang bercanda ya? Itu gak dapat kita. Tenggelam kehabisan nafas, kehabisan tenaga, sehingga pasrah kepada Allah. Nah, disitulah mohon seperti itu. Jadi ibaratkan mohonnya seperti itu. Kalau tapi tidak ada yang bisa mohon. Jangan merasa, weh gua udah sholat 5 waktu tepat waktu. Jangan merasa gua sudah ngaji, jangan merasa gua sudah mengamalkan amalan sunnah. Jangan merasa gua sudah baca Al-Quran khatam berapa kali. Jangan merasa gua sudah melaksanakan sholat tahajud dan lain sebagainya. Jangan merasa gua sudah mujahadah. Enggak laku di hadapan Allah itu semua. Kebaikan hanya milik Allah. Kok kita bisa berbuat baik karena kita digerakkan oleh Allah. Pada saat kita berdoa itulah kita merasa hina di hadapan Allah, merasa banyak dosa di hadapan Allah, maka kita mohon ampunan Allah, mohon petunjuk Allah, mohon hidayah Allah, mohon taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon inayah pertolongan Allah. Ingat ya, karena kebaikan, keburukan itu, kebaikan hanya milik Allah. Itu pokoknya tidak apalagi kita sadar dengan billah. Billah itu menyadari gerak dirinya Allah. Kita ini kalau merasa bisa duduk ini baik syirik. Karena yang mendudukkan kita adalah Allah. Bagaimana kita mengaku orang baik? Kita bisa bernapas, kita coba pasti kita mengakui selalu kita bisa berjalan, kita bisa makan, kita bisa mendengar. Semua ini selalu kita akui, kita lupa kalau semua itu adalah atas izin Allah, atas pertolongan Allah. Inilah uniknya dalam perjuangan wahidiyah para sekalian. Disinilah malah kita harus merasa yang besar. Kita diajarkan untuk berebut salah. Maka kalau kita berebut salah yang ada damai, jangan berebut kebenaran. Kalau berebut benar nanti repot terus. Lihat di luar sana banyak orang yang berebut benar, maka yang ada keributan. Biasakanlah berebut salah. Walaupun menurut kita benar, kalau orang itu ngotot nak benar ngalah. Gua yang salah. Nah, insya Allah kalau kita ngaku
sadar kalau gua yang salah, lawan kita bicara, oh ya udahlah, sama-sama salah, pasti minta maaf, minta maaf. Kalau kita menyadari kita sama-sama salah, pasti kita minta maaf. Tapi kalau kita nggak mau benar, itu benar terus nih, kita berantem yang ada. Nah disitulah ya kita harus membiasakan diri berebut salah. Kalau nanti kalau kita berebut salah, maka yang ada adalah kedamaian. Kalau kita berebut benar ya keributan, karena nggak ada yang mau mengalah. Ini kunci barang pakai. Insya Allah kalau kita pakai rumus ini nanti walaupun di luar sana nggak ada musuh. Udah itu nanti kalau kita di luar sana, umpamanya kita tahu nih, oh ini salah, jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Kalau udah tahu ini perbuatan salah masih kita terabas, ya siap menerima sanksi yang kita masuk penjara lagi. Benar nggak? Berubahlah. Berubah. Komit dengan diri kita sendiri, kasihan anak istri kita juga, kasihan orang tua kita. Mereka semua itu nanggung beban malu barangkali kepada kita semua. Nah, bagaimana bangsa? Ya udah mendekat kepada Allah, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Amalannya sudah ada, simple ya Sayyidi, ya Rasulullah. Amalkan ya Sayyidi. Merasa hina-hina di hadapan Allah, mohon syafaat Rasul. Mohon didoakan kepada Allah. Yang terakhir ya, mari kita mohon kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon sungguh-sungguh para hadirin, karena kunci untuk bisa mendapat pertolongan dari Allah adalah sungguh-sungguh. Coba sungguh-sungguh kita buka hati kita para hadirin. Kita buka hati kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merasa hina-hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, merasa banyak dosanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dosa yang paling besar di seluruh jagat raya ini adalah kita para hadirin sekalian. Kita merasa banyak dosa kepada orang tua kita para hadirin. Orang tua kita yang membesarkan kita dari kecil para hadirin. Kita selalu durhaka kepada kedua orang tua kita para hadirin. Kita dosa kepada anak istri kita para hadirin. Anak istri kita menunggu kita di rumah para hadirin sekalian. Bayangkan, lihat, tengok anak istrimu di rumah. Bayangkan, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala para ya Allah, berikanlah taufik hidayah kepada anak istriku ya Allah. Ya Allah, berikanlah taufik hidayah untuk orang tuaku ya Allah. Ya Allah, berikanlah taufik hidayah untuk saudara-saudaraku dan adikku ya Allah. Selalu mohon para hadirin sekalian, agar Allah berikanlah hidayah kepada kita, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, anak istri kita, kakak adik kita. Doakan mereka semua para hadirin sekalian, doakan mohon kepada Allah Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah. Bayangkan Rasulullah hadir di tengah-tengah kita para hadirin sekalian. Ya Rasulullah, doakan kami semua kepada Allah ya Rasulullah, agar kami selalu diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami mempunyai iman yang baik ya Rasulullah.
Islam